Saudara-saudara yang kucintai, selamat datang di saluran hikmah yang gelisah. Ruang ini adalah tempat kita merenung bersama, menyelami misteri jiwa, dan menemukan kedamaian dalam keterhubungan kita dengan yang abadi. Di hari yang khusus ini, mari kita membuka hati untuk sebuah percakapan yang dalam tentang kehidupan, kematian, dan ikatan cinta yang tak pernah benar-benar terputus. Hari ini, di tengah kesunyian yang kita rasakan, mungkin pertanyaan yang sama terlintas. Di manakah mereka yang telah pergi? Apakah mereka benar-benar hilang begitu saja? Sahabatku, izinkan aku membagikan sebuah pandangan yang mungkin bisa menenteramkan. Dari sudut pandang psikologi yang dalam, kematian bukanlah sebuah penghabisan. Bukan. Kematian adalah sebuah ambang, sebuah pintu transformasi yang mengantarkan jiwa dari satu keadaan menuju keadaan lainnya. Bayangkan sebuah samudra yang maha luas. Itulah gambaran dari alam bawah sadar kolektif kita, sebuah dimensi kesadaran yang menghubungkan setiap jiwa. Ketika seseorang yang kita cintai wafat, kehadiran fisiknya memang berakhir. Namun, esensi jiwanya, segala cinta, kenangan, dan kebijaksanaannya tidaklah musnah. Ia kembali menyatu ke dalam samudra kesadaran yang abadi itu. Mereka tidaklah pergi, mereka hanya berubah bentuk, tinggal dalam kedalaman psike kita, di tempat di mana yang personal bertemu dengan yang universal. Dan pada hari yang suci ini, Hari Para Santo, sekat antara dunia kesadaran kita dengan alam bawah sadar itu menipis, membuat kita lebih mampu merasakan kehadiran mereka yang telah berpulang. Inilah momen yang tepat untuk membuka diri, untuk menyambut mereka dengan penuh kesadaran. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jika pesan-pesan tentang kedalaman jiwa dan spiritualitas ini menyentuh hatimu, bergabunglah dengan saluran hikmah yang gelisah dengan menekan tombol subscribe. Dengan demikian, kita bisa terus berjalan bersama dalam menjelajahi misteri kehidupan. Pemahaman bahwa mereka masih ada di sekitar kita, dalam samudera kesadaran yang sama, tentu menenangkan. Namun perasaan rindu kita seringkali menginginkan sebuah tempat untuk bertemu, bukan? Sebuah titik fokus di mana hati dan kenangan bisa bersatu. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak Anda untuk menyiapkan sebuah altar. Bukan hanya altar fisik dengan foto, lilin, dan bunga, meskipun itu indah dan penuh makna, tetapi yang terpenting adalah membangun sebuah altar di dalam batin, sebuah ruang suci dalam jiwa Anda, di mana komunikasi yang sesungguhnya dengan mereka yang Anda cintai dapat terjalin. Mari sejenak memejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Biarkan kesadaran Anda turun dari hiruk-pikuk pikiran sehari-hari, menuju kedalaman diri yang lebih tenang dan hening. Bayangkan di pusat jantung Anda terdapat sebuah ruangan yang damai, diterangi cahaya keemasan yang lembut. Inilah altar batin Anda, kuil pribadi tempat kehidupan dan kematian berjumpa, di mana Anda dan mereka yang telah pergi dapat bersua dalam sebuah pertemuan yang mungkin lebih nyata daripada pertemuan fisik manapun. Di altar inilah kita akan meletakkan keempat unsur universal, simbol-simbol abadi yang berbicara dalam bahasa jiwa yang paling purba. Mereka bukan sekadar benda, melainkan jembatan bagi perasaan kita. API, Sang Lilin, ini adalah cahaya kesadaran Anda. Nyala kecil yang berani menerangi kegelapan rasa kehilangan. Ia adalah simbol transformasi, mewakili keyakinan bahwa meski wujud berubah, cahaya cinta tetap abadi. Seperti lilin yang membakar dirinya untuk memberi terang, proses kehilangan mengubah kita, membakar kesedihan, agar pada akhirnya kita bisa bersinar dengan cahaya baru, lebih dalam, lebih bijak, dan lebih penuh kasih. AIR dalam wadahnya. Unsur ini melambangkan alam bawah sadar, kedalaman emosi, dan segala yang mengalir. Air tidak memiliki bentuknya sendiri, ia mengisi bentuk wadahnya. Begitu pula dengan perasaan kita, air mata yang tumpah maupun yang masih tersimpan, kerinduan yang mengalir seperti sungai bawah tanah, menghubungkan hati Anda dengan hati mereka. Air mengingatkan kita bahwa di tingkat terdalam kita semua terhubung. Udara, sang dupa. Asap dupa yang mengepul dan menghilang di angkasa melambangkan pikiran, doa, dan kerinduan kita yang naik menuju dimensi yang lebih halus. Udara adalah napas kehidupan, jiwa yang menghidupkan segalanya.
Setiap hembusan aroma dupa adalah doa tanpa kata, sebuah pembicaraan hati yang percaya bahwa pesan ini akan sampai pada mereka yang kini berada di alam yang lebih ringan. Tanah diwakili oleh biji-bijian atau buah. Ini adalah perwujudan dari tubuh, dunia fisik, dan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Dengan menaruh sajian di altar, kita bukan sedang memberi makan tubuh yang telah tiada, melainkan menghormati anugerah kehidupan itu sendiri. Kita mengakui bahwa jiwa dan raga, spiritual dan material, bukanlah musuh. Mereka adalah dua sisi dari realitas yang sama-sama suci. Dengan keempat jembatan simbolis ini, altar batin Anda telah siap. Yakini adalah sebuah ruang yang hidup, penuh makna, dan siap menjadi tempat pertemuan yang penuh hormat. Dengan altar batin yang telah terpasang dan hati yang terbuka, sekarang mari kita undang kehadiran mereka. Kita akan memulai percakapan suci ini dengan memanggil akar-akar kita yang paling dalam, sumber dari mana kita berasal. Pertama-tama, dalam keheningan ini saya mengundang para leluhur, nenek moyang kita yang dengan langkahnya, baik yang teguh maupun yang goyah, telah membuka jalan bagi kita untuk hadir di dunia ini. Mereka adalah akar dari pohon kehidupan kita, pembawa gen, cerita, dan juga luka yang mungkin turun-temurun. Mari kita ucapkan dalam hati, wahai para leluhurku yang telah mendahului kami, kita tidak perlu mengenal semua nama mereka. Cukup rasakan kehadiran kolektif mereka, sebuah kekuatan yang mengalir dalam darah dan sejarah keluarga. Mungkin ada di antara mereka yang hidup dengan beban berat, melakukan kesalahan, atau menyimpan luka yang tanpa sadar terus diwariskan. Tapi hari ini marilah kita melihat mereka dengan mata yang lapang. Kita terima keberadaan mereka dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dalam diam katakan, aku memahami, aku memaafkan, dan yang terpenting, aku berterima kasih. Dengan berdamai dengan akar, kita membebaskan diri sekaligus menyembuhkan luka yang diturunkan. Setelah para leluhur, kini mari kita berikan tempat khusus bagi orang tua kita, baik yang telah berpulang maupun kehadiran arketipnya dalam jiwa kita. Ayah, jika beliau telah tiada, kita tidak lagi memanggilnya sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya, melainkan sebagai perwujudan dari prinsip keayahan itu sendiri. Prinsip yang memberi kita struktur, kemampuan untuk bertindak di dunia, dan keberanian untuk menetapkan batas. Mungkin ada luka, harapan yang tak terpenuhi, atau kata-kata yang tak sempat terucap. Tapi kini, di ruang suci ini, kita bisa melepaskan semua beban itu. Kita ucapkan terima kasih untuk satu hal yang paling fundamental, kehidupan ini sendiri. Ibu, panggil kembali kehangatan pertamanya, suara yang pertama kita dengar, pelukan yang menjadi dunia paling aman. Ibu adalah perwujudan dari prinsip keibuan universal, kemampuan untuk menerima, merawat, dan mengubah. Jika ibu jasmani telah pergi, kita tetap bisa merasakan kehadiran ibu besar yang selalu ada, menghubungkan kita dengan siklus alam, dengan bumi, dengan sumber kehidupan itu sendiri. Dengan memanggil orang tua, kita sebenarnya sedang merangkul kedua kutub yang membentuk diri kita. Ayah dan ibu, langit dan bumi. Dengan berdamai dengan mereka, kita menemukan keseimbangan dalam diri sendiri. Setelah kita menghormati fondasi dari mana kita berasal, kini hati kita secara alami teringat pada mereka yang berjalan di samping kita, para sahabat, saudara, dan saudari jiwa. Mereka adalah cermin dari tahap kehidupan kita sendiri, teman seperjuangan dalam petualangan, menjadi diri sendiri. Dalam keheningan altar batin kita, mari kita persilakan kehadiran mereka. Beberapa dari mereka mungkin pergi terlalu cepat, meninggalkan rencana yang belum selesai dan tawa yang tiba-tiba terputus. Kepergian mereka seringkali meninggalkan luka yang dalam, sebuah pengingat akan betapa rapuhnya kehidupan. Namun dalam pandangan jiwa yang lebih luas, setiap pertemuan, betapapun singkatnya, memiliki maknanya sendiri-sendiri. Mereka yang pergi muda mengajarkan kita untuk menghargai setiap helaan napas, untuk tidak menunda cinta dan kebahagiaan. Sementara itu, sahabat-sahabat yang sempat berjalan lebih lama bersama kita meninggalkan jejak yang berbeda. Kenangan akan percakapan larut malam, dukungan di saat sulit, dan kebersamaan yang hangat. Semua itu adalah hadiah yang tak ternilai.
Sadarilah bahwa melalui suara dan kebijaksanaan mereka, jiwa kita sendiri seringkali berbicara. Melalui tawa mereka, kita belajar bersukacita, dan melalui kepergian mereka, kita belajar tentang keabadian. Kini, dengan perasaan yang yoci lembut, mari kita luangkan ruang khusus untuk jiwa-jiwa yang paling polos. Anak-anak yang telah berpulang, baik itu putra-putri, keponakan, ataupun anak-anak dari lingkungan sekitar kita. Kepergian mereka seringkali terasa paling tidak adil, paling sulit untuk diterima akal sehat. Namun, dalam alam bawah sadar kolektif, jiwa-jiwa murni ini telah berubah menjadi simbol abadi, simbol kepolosan, kegembiraan, dan kemurnian yang menjadi hakikat sejati kita semua. Dengan mengenang mereka, kita bukan hanya menghormati cahaya singkat mereka di dunia, tetapi juga menyentuh anak batin kita sendiri, bagian dari diri yang masih mampu merasa kagum, bermain, dan percaya dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan kenangan akan tawa riang mereka sebagai doa yang menyembuhkan. Biarkan cahaya mereka yang murni menyentuh bagian dalam diri kita yang mungkin telah terluka oleh kerasnya dunia dewasa. Dengan demikian, kita tidak hanya memperingati mereka, tetapi juga menghidupkan kembali sifat polos dan kreatif yang mungkin telah tertidur dalam diri kita. Setelah kita mengenang cahaya dan kebaikan mereka dengan penuh cinta, kini saatnya untuk membuka ruang bagi sebuah kebenaran yang lebih dalam dan manusiawi. Seringkali, ketika seseorang pergi, kita cenderung menyucikan ingatan tentang mereka, hanya mengingat sisi baiknya dan mengubur bagian yang kurang sempurna. Namun sahabatku, apakah ini benar-benar cara terbaik untuk menghormati seseorang? Untuk mencintai dengan utuh, kita harus berani menerima bahwa setiap orang, termasuk mereka yang sangat kita kasihi, memiliki bayangan mereka sendiri. Sifat-sifat yang mungkin membuat kita jengkel, kesalahan yang pernah dibuat, atau luka yang tanpa sengaja mereka timbulkan. Di altar batin kita yang jujur ini, mari kita letakkan foto mereka yang seutuhnya. Akui dengan lembut bahwa dia mungkin pernah bersikap keras atau mudah marah, bahwa ada kata-kata yang menyakiti atau janji yang tidak ditepati. Ini bukanlah pengkhianatan terhadap kenangan indah mereka. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi, karena kita mengakui keberadaan mereka sebagai manusia seutuhnya, lengkap dengan segala kompleksitasnya. Dengan menerima sisi manusiawi ini, kita melakukan dua hal yang sangat mendalam. Kita membebaskan mereka dari beban untuk menjadi sempurna selamanya. Kita mengizinkan mereka untuk tetap menjadi diri mereka sendiri yang autentik, bahkan dalam kenangan kita. Kita membebaskan diri sendiri. Seringkali sifat-sifat yang tidak bisa kita terima dari orang lain adalah cermin dari bagian diri kita sendiri yang belum kita terima. Dengan memaafkan kekurangan mereka, kita secara tidak langsung juga belajar untuk lebih lembut terhadap kekurangan diri sendiri. Dengan demikian, komunikasi kita dengan mereka menjadi lebih nyata dan dalam. Kita tidak lagi berbicara dengan sebuah ilusi, tetapi dengan esensi sejati dari jiwa yang kita cintai. Setelah kita berhasil menerima mereka dengan utuh, lengkap dengan segala cahaya dan bayangannya, sebuah pertanyaan indah mungkin lahir di hati. Bagaimana caranya kita tetap terhubung? Bagaimana kita berbicara dan mendengarkan mereka dalam keseharian hidup kita yang fana ini? Alam bawah sadar kolektif, tempat mereka sekarang berada, memiliki caranya sendiri yang halus namun penuh makna untuk menjembatani kita. Dua bahasa utamanya adalah mimpi dan sinkronisitas. Pernahkah Anda bermimpi tentang mereka yang telah pergi dengan begitu nyata hingga ketika terbangun, perasaan hangat atau pesan yang jelas masih melekat? Itu bukan sekadar bunga tidur. Dalam keadaan bermimpi, batas antara kesadaran dan alam bawah sadar menjadi lentur. Dalam ruang inilah, pertemuan yang sesungguhnya dapat terjadi. Mereka datang sebagai kehadiran arketip yang hidup, menyampaikan pesan, penghiburan, atau sekadar menegaskan bahwa ikatan cinta tetap utuh. Malam ini, sebelum terlelap, undanglah mereka dengan lembut, letakkan fotonya di dekat Anda, dan ucapkan dalam hati, "Datanglah padaku dalam mimpiku. Aku siap mendengarkanmu." Namun percakapan ini tidak hanya terjadi dalam tidur. Di dunia sadar kita, mereka sering berbicara melalui sinkronisitas kejadian kebetulan yang syarat makna.
Tiba-tiba Anda mendengar lagu kesayangannya di radio tepat ketika kerinduan memuncak. Atau seekor kupu-kupu dengan corak unik hinggap di dekat Anda, mengingatkan pada hobinya mengoleksi gambar kupu-kupu. Atau Anda secara tak terduga menemukan benda yang sangat terkait dengan kenangan bersamanya. Jangan abaikan momen-momen ajaib ini. Ini adalah cara alam semesta, jiwa dunia berbisik. Ini adalah bukti bahwa dalam jalinan realitas yang lebih luas, cinta mampu menciptakan jembatan yang melampaui batas fisik. Mereka sedang menggunakan bahasa simbol untuk menyapa Anda, untuk mengatakan, "Hai, aku di sini, aku tetap menyayangimu." Dengan membuka diri terhadap bahasa mimpi dan tanda-tanda ini, kita tidak hanya mencari penghiburan, kita sedang aktif merajut kembali ikatan yang telah berubah bentuknya, dari fisik menjadi spiritual, dari jasmani menjadi psikis. Kita belajar mendengarkan dengan telinga hati dan melihat dengan mata jiwa.